gonna be a good sub and do as I say. Your girlfriend just called. So since your doctors have ruled out organ malfunction, and chi is the energy that flows through us. You're the first person. His cheating had to do with him, not you. I want a divorce. No, you know what? I actually don't think. Halo brother, bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat menjalani kerasnya hidup untuk mengurangi kadar stres hari ini. Perkenalkan, saya Mr. Ki. Di sini saya fokus untuk menganggur hanya demi untuk menghibur. Kali ini saya akan membahas alur film yang berjudul The Secret Life of Single Mom. Film ini dirilis pada tahun 2014. Bercerita tentang seorang janda muda yang ketagihan dengan belut-belutnya berondong sehingga dia tidak mau diajak rujuk oleh suaminya. Bagaimana cerita selengkapnya? Berikut kisahnya. Make you feel uncomfortable. Chad's mom says not to pick him up on Thursday. This is my story, and it's real. Di awal scene film diperlihatkan dengan wanita yang kenyal dan lembut yang sedang bertelepon. Tapi mama cetol ini bernama Delaine. Saat ditelepon, suaminya yang bernama Robert itu memberitahu jika ia tidak akan pulang beberapa hari ke depan karena mendapatkan tugas kerja di luar kota. Robert memang suami yang super sibuk sekali sehingga Delaine ini apemnya jarang diendus oleh Robert. Waduh, kayak Bang Toyib dong, jarang pulang. Delaine memohon kepada Robert agar saat Halloween Day supaya bisa menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama keluarganya. Karena hanya waktu itulah yang bisa berkumpul dengan anak dan istrinya. Karena keadaannya seperti itu, pastinya rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis lagi. Saat malam hari, tiba-tiba ada telepon dari seorang wanita menanyakan apakah Robert sedang berada di rumah. Mendengar telepon tersebut dari seorang wanita, Delaine yang semula mengantuk tiba-tiba langsung kaget. Dan si Dylan berganti bertanya, "Siapakah Anda?" Dan wanita itu menjawab, "Saya adalah wanita penjaga bar." Sudah dapat dipastikan bahwa dia merupakan selingkuhan dari Robert. Mengetahui itu, Dylan langsung menelepon Robert dan marah-marah jika selingkuhannya baru saja meneleponnya. Robert yang mendengar itu tidak mau disalahkan, padahal dia memang salah. Your girlfriend just called. What girlfriend? What are you talking about? I'm coming home. Right now. Pada pagi harinya, Dylan dan Robert memaksa kembali ke rumah dan bertengkar di dalam mobil karena mereka tidak mau pertengkaran mereka disaksikan oleh anak-anaknya. Setelah selesai bertengkar, Dylan memaafkan kelakuan suaminya itu. Sebagai tanda perdamaian, mereka akhirnya melakukan permainan berkuda. Being an inferior wife, and instead of demanding less connected to him. Terlihat Delaine mendatangi seorang dokter muda yang bernama Graham. Dia mengeluh sakit pinggang. Tidak salah lagi hal itu dikarenakan akibat permainan berkuda di dalam mobil kemarin. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter Graham memberitahu jika saraf Delaine kecepit. Graham memberikan obat pereda nyeri setelah 1 minggu supaya datang lagi untuk kontrol. Lah kan jadi sakit pinggang. Itulah risiko jika main di sembarang tempat. Scene diperlihatkan lagi antara dokter Graham dan Delaine. Ternyata masih belum 1 minggu Delaine mendatangi klinik lagi. Dalam menceritakan rumah tangganya kepada Dr. Graham yang tidak harmonis lagi dengan suaminya. Saking dramatisnya, dia pun sampai menangis. Dr. Graham pun menenangkan keadaan tersebut. Karena tidak tega melihat Delaine yang seperti itu, sebagai solusi terjadilah permainan berkuda. Tidak tega kok seperti dok, ya juga sih solusinya. I'm not making a mistake. I did something I never thought I would do. Singkat cerita, Delaine curhat kepada temannya tentang sosok Graham temannya di sebuah kafe. Namun temannya itu memperingatkan Delaine yang namanya bersungguh lahirnya tidak akan, apalagi psikologis anak akan sangat terganggu. Sebelum Halloween Day tiba, terlihat Robert pulang dan akan menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan ternyata kabar mengejutkan diterima Robert. Tidak ada angin dan tidak ada hujan. Delaine meminta cerai pada Robert. Tanpa tanya apa alasan meminta cerai, Robert pun langsung pergi meninggalkan kamar. I want a divorce. So, that's it? Please keep your voice down. Delaine memberitahu kepada anak-anaknya jika kedua orang tua mereka akan segera berpisah. Si Tole langsung marah kepada Delaine karena menganggapnya jahat kepada ayahnya. Tetapi si genduk memilih mendukung ibunya karena ibunya terlihat tidak bahagia apabila hubungannya dilanjutkan dengan bapaknya. Scene terlihat Delaine jalan-jalan dengan anaknya.
dan mengajak mereka ke sebuah pasar malam di sana. Dylan bertemu temannya bernama Haley. Ternyata kabar perceraian dengan suaminya sudah diketahui oleh semua teman Dylan. Wajar saja kalau Haley saat diberitahu perceraiannya sudah tidak kaget lagi. Seperti tanpa beban, dia terlihat bahagia. Dylan menceritakan jika ia sudah mendapat pengganti Robert, lelaki itu adalah Graham. Namun Haley juga sudah tahu jika Dylan dekat dengan Graham. Haley memberitahu jika Graham sudah punya istri dan juga anak. Dan kabar terbarunya, Graham punya pacar lain yang hamil olehnya. Pacar Graham ini adalah teman dari Haley. Mengetahui hal itu bagai petir yang menyambar di siang bolong, Dylan merasa sangat galau dan merana. Karena sudah salah memilih laki-laki, apalagi sampai menceraikan Robert. Saat Dylan menemui Graham dan meminta penjelasan sebenarnya, Graham hanya bisa terdiam bisu dan membenarkan tentang cerita tersebut. Dylan terlihat emosi dan amarah yang meluap-meluap karena Dylan rela mengorbankan rumah tangganya, tetapi Graham membohongi semuanya. Ya, gimana lagi mbak, nasi sudah menjadi lontong sayang. I left my husband for you. You left your husband because he didn't love. For having an affair while I was still married, for wanting more. Singkat cerita, terlihat Dylan memilih bersenang-senang dan menghabiskan waktu bersama bestie-bestinya untuk menghibur hatinya yang lagi galau. Karena masih kesal, Dylan menceritakan kepada bestinya itu tentang kejadian yang dialaminya. Temannya menyarankan Dylan untuk mencoba aplikasi cacat itu, karena dia sudah bertemu lelaki yang tepat karena aplikasi ini. Dylan yang merasa sering dipermainkan oleh pria, dia menjawab paling-paling pria di aplikasi tersebut hanya ingin melakukan permainan berkuda saja dengan laki-laki. Si Marcona meyakinkan Dylan, tidak semua pria di aplikasi tersebut seperti itu. Pasti kamu menemukan pria yang kamu idamkan. Pada suatu malam, Dylan penasaran, langsung saja download aplikasi cacat itu di Play Store. Sesaat memakai aplikasi itu, dengan cepat para cowok buayanya mengajak berkencan Dylan. Dylan yang kenyal-kenyal sintal ini langsung pergi ke tempat yang telah dijanjikan tersebut. Setelah menunggu berjam-jam, ternyata si Dylan ini di PHP oleh buaya tersebut. Lagi-lagi Dylan dibuat galau oleh seorang pria. Dengan perasaan yang kesal, emosi, dan juga kecewa, untuk meluapkan amarah tersebut, Dylan melewati rumah Graham. Marah-marah tidak jelas. Tapi sayangnya Graham tidak berada di rumah. I went to Graham's house. Moments of craziness, I suppose, just... Saat di rumah, Dylan kembali membuka aplikasi cacatnya. Seorang pria bernama Dodi menganggap Dylan adalah wanita yang cocok untuknya, apalagi dari status yang dibuat dalam aplikasi tersebut dengan mengatakan, "Akulah sang wanita yang mampu membuat pria perkasa kelepek-kelepek kepadaku." Membuat Dodi semakin penasaran. Obrolan mereka semakin berlanjut hingga Dylan curhat pada Dodi tentang masalah rumah tangganya. Dodi sangat ramah pada Dylan dan menyatakan jika ia adalah pria yang mengajari Dylan mencari pria yang baik. Dylan seperti terhipnotis, terbuai dengan rayuan dan kata-kata gombal mukionya hingga mereka berencana bertemu. Tapi di sini mereka tak benar-benar bertemu. Dodi menelepon Dylan dari kejauhan dan memberitahu jika ia melihat ke arah rumah Dylan. Di sana Dodi meminta Dylan melepas seluruh yang menempel pada tubuhnya dan mulai memanjakan dengan imajinasi dan colok dengan tangan pribadinya. Di awal Dylan merasa ketakutan karena enak jadi ketagihan sehingga menjadi sang nyela. Malam itu pun menjadi malam tak terlupakan. Do as you're told. Must prove it. Singkat cerita, karena sudah menikmati dan mendapatkan fantasi yang Dylan inginkan, akhirnya Dylan mendapatkan tawaran kencan dari seorang laki-laki bernama Jono. Keduanya bertemu di sebuah kafe dan mengobrol, dan terlihat keduanya seperti orang yang sudah sangat akrab. Jono menyatakan dia lebih suka muda ketimbang kimcil-kimcil sekarang, karena kalau janda kayak Dylan ini pastinya jago dalam arena keringat nikmat itu. Tetapi di sini Dylan berlagak jual karena teringat masukan dari Dodi. Sehingga Jono meminta maaf atas kelancangannya kepada Dylan. Merasa jika ajaran Dodi sangat berguna untuknya dalam mencari lelaki, Dylan dikejutkan dengan datanya Robert sang suami. Ya, sebentar lagi akan menjadi mantan suami, karena sebenarnya mereka belum resmi ditetapkan bercerai oleh pengadilan. Karena Dylan merasa bukan istrinya lagi, sehingga tidak mau diatur-atur lagi. Pada suatu hari, Robert menemui Dylan dan memperingati jika Dylan tak pantas mencari laki-laki yang lebih mudah darinya. Apakah kamu tidak malu jika anak-anakmu melihatnya? Dylan pun merasa kesal dan tidak mau diatur-atur lagi layaknya pasangan suami istri. Jelas sebagai seorang ibu, Dylan sudah bisa menjalankan kewajiban mengurus anak-anaknya.
Setelah itu Dylan curhat kepada Dodi dan menjelaskan kejadian kencan semalam dengan Jono. Setelah kejadian barusan dengan Robert, di sini Dodi merasa kesal pada Dylan. Akibat kejadian semalam yang tiba-tiba menyudahi kencannya dengan alasan kalau anak-anak Dylan tidak ada yang menjaga. Harusnya Dylan sudah paham akan keadaan ini dan Dylan menitipkan anak-anaknya kepada orang lain, itu pun juga sebentar. Pada malam hari Dylan diajak berkencan kembali oleh Jono dengan planning akan melakukan permainan berkuda di tempat yang terkenal. Sesampainya di sana terlihat jika banyak sekali orang melakukan permainan berkuda dan mereka memutuskan untuk bermain di dalam kamar. Setelah kebersamaan itu ternyata Jono baper dan melamar Dylan dengan memberikan sebuah berlian padanya dan menawarkan untuk liburan ke suatu tempat. Dylan pun menolak semua tawaran Jono karena dia belum resmi bercerai dengan Robert. Dan juga di akhir pekan ini harus mengurus anak-anaknya, jadi tak bisa pergi berlibur. Jono yang sempat kecewa dengan jawaban Dylan, tetapi dia juga tahu kalau dia tidak bisa memaksa kehendak Dylan. Saat perjalanan pulang, Dylan masih memikirkan tentang tawaran Dylan. Sebenarnya sayang juga kalau ditolak, tapi apalah daya, itu semua karena keadaan. Dylan sebenarnya berharap kepada Dodi. Scene terlihat untuk pertama kalinya Dodi sang sosok misterius akhirnya mengirim foto wajahnya pada Dylan. Tentu saja janda muda seperti Dylan sangat suka sekali. Kesehariannya Dylan dilalui dengan bahagia dan menjadi lebih bersemangat. Singkat cerita, saat Dylan jalan di sebuah taman, ia melihat mantannya dulu, yaitu si Graham yang sedang duduk sendirian. Dylan pun menyapa Graham dan menanyakan kabarnya. Di sini Graham ternyata hidupnya sangat kacau akibat kelakuan dia yang tidak berhenti bermain wanita. Terlihat dari wajah yang seperti banyak masalah dan kusam. Oh, how are you? Just a few appointments a day. That has a lot to do with it. You look really good. Setelah kejadian itu, Dylan melaporkan pada Dodi. Tentu saja di sini Dodi menjadi bangga karena membuat Dylan hilang rasa kepada Graham. Pada suatu hari mereka merencanakan pertemuan untuk pertama kalinya. Dylan ini sangat tertarik sugar daddy ini. Diketahui ternyata daddy yang juga merupakan pengusaha besar dan sukses. Terlihat Dylan pergi naik taksi menuju kota tempat daddy tinggal. Akhirnya mereka berdua bertemu. Saat itu Dodi sudah menyiapkan gaun yang dia beli agar dipakai oleh Dylan. Dylan tentu saja mau dan memakainya di hadapan Dodi untuk menggodanya. Tak ingin kalah dari Dylan, Dodi meminta Dylan memakai bungkusan kelapa muda dan bungkusan daging siomay-nya itu. Setelah berjam-jam bertemu, mereka belum juga melancarkan permainan berkudanya, dikarenakan Dodi terlihat sedang sibuk dan pusing karena pekerjaannya. Dylan mengeluh, mengajak permainan berkuda karena sudah tak tahan menghadapi gejolak kesangaan itu. Dan Dodi menegaskan jika hubungan mereka ini semuanya berdasarkan instruksi jarinya. Jika Dylan melanggar, maka ia akan dirantai di leher serta akan dibawa keliling jalan-jalan seperti hewan. Karena sudah terhipnotis dengan Dodi, sehingga Dylan hanya berkata, "Iya, baiklah bang." Tuh, udah pengen malah gak dikasih. Sayang. Singkat cerita, akhirnya Dodi mengegaskan si Dylan yang udah kepanasan itu. Permainan berkuda pun diberangkatkan. Terlihat Dylan yang merasa sangat bahagia karena berkat Dodi, hidupnya menjadi lebih baik dan dapat menjadi ibu yang tangguh bagi anak-anaknya. But like the water, there was so much happen when a person chooses to submit. It's for the first time in a long time. Karena hari Natal telah tiba, Dylan pun harus pulang ke rumah untuk merayakan. Saat di rumah Dylan merayakan Natal bersama anaknya dan juga Robert di sana. Kemudian Robert ngobrol serius dengan Dylan dan menyatakan maksudnya untuk balikan dengan Dylan. Tapi Dylan menolak dengan keras dan bersikukuh untuk keputusannya itu. Dan dia lebih bahagia saat menjadi single mom atau janda muda ini. Ia tidak pernah menjalankan hubungan serius dengan semua laki-laki yang dekat dengannya. Dylan malah baru berkenalan dengan pria yang bernama Bram setelah berpacaran dengannya. Walah neng, sampai kapan seperti itu? Sampai apamu tak berbentuk lagi? Robert masih saja merayu untuk mengajaknya rujuk atau balikan, tetapi masih tetap Dylan tidak mau. Dylan lebih nikmat dengan perondong-perondongnya mendekati dirinya. Hi. Perfect timing. Everyone just left. Dan film pun berakhir dengan goyangan janda muda. Sepenggal kata untuk film The Secret Life of Single Mom yang rilis pada tahun 2014 ini. Jaga diri kita dari godaan mama muda, karena itu sangatlah berbahaya. Karyawan Dianati. Oke brother, saya Mr. Ki yang pernah jadi karyawan Dianati. Pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.